salah satu sebab kegelisahan dan kegundahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dalam momentum semacam ini, dalam momentum yang sangat luar biasanya, ayo sama-sama kita untuk terapkan dalam kehidupan kita, mengikuti daripada jejak perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam Al-Quran yang anyo baru baca, qari, bahwasanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luar biasa, yang memang patut untuk kita ikuti, yaitu budi pekerti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ceritakan tentang Nabi Muhammad yang salah satu juga sebab daripada menambah keimanan kita kepada Allah. Salah satu sebab menumbuhkan rasa cinta yang mungkin hampir mati dalam hati kita. Yang mungkin hati kita ketika disebut nama Rasulullah hanya bergetar. Tapi lihat para ulama, lihat mereka ketika mencintai Rasulullah nggak main-main. Dan itu telah dibuktikan oleh para sahabat, dibuktikan oleh para tabi'in, dibuktikan oleh tabi'ut tabi'in, dibuktikan oleh para ulama-ulama kita terlebih dahulu. Bahkan timbul daripada penulisan-penulisan maulid. Betul maulid oleh para ulama, oleh para aulia. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengenalkan Nabi Muhammad, dan mereka telah dipenuhi cintanya kepada Rasulullah SAW, sehingga hanya diungkapkan dengan abah, hanya diungkapkan dengan perasaan, tetapi beliau mengungkapkan dengan tulisan-tulisan, sehingga tulisan tersebut dibaca setiap saat, ya, baik dari kalangan awam maupun kalangan orang-orang yang tinggi, semuanya baca maulid untuk menghidupkan hati yang hampir mati, ataupun hati yang tidak pernah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan katanya hadirin, untuk senantiasa mengikuti jejak Rasulullah. Kenapa kita harus melakukan segala hal yang bersifat itu mengikuti Nabi Muhammad? Supaya Nabi Muhammad senang, supaya Nabi Muhammad gembira. Karena ketahuilah, apa yang kita lakukan saat ini dan yang akan datang, itu Allah Subhanahu wa ta'ala sodorkan kepada Nabi Muhammad, kepada Mbak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang katanya puput kepada, dalam hadis Nabi mengatakan, "Tu'ridu amalakum," Allah hamparkan segala amal perbuatan kalian kepada di hadapan Rasulullah SAW. In wajadtu khairul lakum hamidullah, apabila aku dapati kalian dalam keadaan berbuat baik, maka aku bersyukur kepada Allah. Senang Rasulullah. Nyakutnya duduk lagi ya, dalam sebuah majlis, dalam sebuah perkumpulan yang baik, itu Rasulullah senang. Namun wa in wajadtu syarrul lakum astaghfirullah. Bila mana, kata Rasulullah, aku dapati kalian dalam keadaan berbuat buruk, dalam keadaan berbuat jahat, berbuat maksiat, maka aku yang minta ampun kepada Allah. Rasulullah yang minta ampun kepada Allah Subhanahu atas segala dosa yang kita lakukan hadirin. Bayangkan serbe puluh 6 yang berlalu, ya, yang berlalu daripada zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bersujud di depan Ka'bah, di tiap kotoran unta, di atas pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meletakkan? Orang kafir Quraisy. Kenapa mereka meletakkan kotoran unta di atas pundak Rasulullah? Karena benci, karena tidak suka, karena mereka tidak ingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam. Mereka dipenuhi kebencian kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka menyakiti, mengganggu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Quraisy
Mereka kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dan mereka benci kepada Nabi Muhammad. Ya, mungkin mereka bisa saja melakukan hal demikian rupa. Namun hadirin, bayangkan saatnya hadirin, berapa banyak umat Nabi Muhammad yang mungkin kurang dilempari kotoran unta kepada Nabi Muhammad. Saatnya hadirin, berapa banyak umat Nabi Muhammad melemparkan kotoran-kotoran dosa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalian saatnya, berapa banyak orang yang sudah jauh dengan Nabi Muhammad, yang mereka idolakan terkadang bukan Nabi Muhammad, yang mereka idolakan terkadang orang-orang yang jauh dengan Allah. Tidak kalian saatnya. Berapa banyak orang yang tertarik dengan tempat-tempat yang baik. Tapi coba kalian menjadi kalau menyenatruk sidro artis, menyenatruk sidro orang yang mungkin sering tampak di media sosial, yang mungkin ijuk penser turbe sehingga membuat senang, dan orang berbondong-bondong penuh. Belum tua nak dilenjak kena dari kota mana Aceh, ya di Banda Aceh, sampai macet. Anjir tu biar dia ikut. Karena anjir aja dakwahnya, gara-gara ya biasan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi campur laki perempuan. Nauzubillahi min. Kira-kira bagus apa tidak? Gad bahan lagi kan? Anak gad. Kira-kira Nabi Muhammad perkumpulan semacam itu senang apa tidak? Senang. Berpikir senang ya. Punya senang dia tapi sudah berangkat juga dia. Pastinya Rasulullah sangat sedih. Pastinya Rasulullah sangat terpukul melihat keadaan umatnya yang jatuh sedemikian rupa, yang mereka campur laki perempuan, hanali langgar syariat kali rusak tanpa disadar. Kenapa itu semua terjadi? Akan terjadinya mendung karena jauh dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak kenal lagi Nabi Muhammad. Siapa Rasulullah? Bagaimana bentuk tubuhnya? Bagaimana wajahnya? Bagaimana cara jalannya? Bagaimana cara berpakaiannya? Bagaimana cara makannya? Haji hanya itu ni. Anak ngotem nyobu. Bismillah tu. Ahwate tamang WC. Aku juga kaki kiri, kaki kanan terserah. Faham kata nyomandum hadirin penyebab. Maka jika aku tanya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, ayo kita belajar untuk bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelan-pelan, anak payah paksa untuk tubuhnya langsung bilagi para sahabat hana paksa dari Rasulullah. Namun ketahuilah, sedikit ataupun satu sunnah daripada Rasulullah SAW kita hidupkan karena cinta kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah kelak di yaumil akhirah kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjuangan Nabi Muhammad sangat luar biasa hadirin, sangat pedih dalam menghadapi cobaan-cobaan dari awal sampai akhir. Bahkan beliau sampai dalam riwayat disebutkan bahwasanya dalam memperjuangkan agama Islam beliau diasingkan. Ya, ada satu di kota Mekah, ya, diblokade tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah tidak bisa keluar daripada salah satu tempat yang memang disediakan oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah lebelin hanya terbit daripada blokade tersebut. Dan para sahabat-sahabat yang lain merasa kelaparan. Nabi Muhammad juga demikian. Sampai dalam riwayat disebutkan mereka makan daun di baju. Perjuangan Nabi Muhammad sangatlah besar sampai beliau diusir dari kota Mekah. Beliau hijrah ke kota Madinah. Berangkat beliau ke kota Madinah. Yang sebelumnya para sahabat yang lain telah diperintahkan oleh Rasulullah terlebih dahulu untuk berangkat ke kota Madinah. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
beliau ya meninggalkan semua apa yang ada di kota Madinah. Beliau berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar untuk menuju kota Madinah, karena beliau keadaan itu dalam keadaan kabrakan urang ka kena poh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar menuju kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh kaum Ansar, oleh kaum Muhajirin, disambut dengan tala'al badru alaina, disambut dengan hadrah, dibacakan tentang syair-syair menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembira orang-orang yang ada di kota Madinah, sehingga beliau ya, orang-orang yang ada di kota Madinah berebut-rebut untuk mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berebut-rebut. Nah, orang yang bawa makanan, yuk makanan kepada Nabi Muhammad. Nah, orang yang bawa unta ataupun bawa daripada hal-hal yang lain, sampai-sampai rumahnya juga disodorkan, ya Rasulullah tinggallah di tempat saya. Namun Nabi Muhammad SAW orang yang tidak melakukan segala sesuatu dengan nafsunya, bukan. Menyekedanya mungkin ada disodorkan rumah, yang ditinggal pada rumah Allah macam tunggu. Ojir di baru modon bandakalan buruk bacut rumah takem ah bandakalan rumah raya bacut ojir nyanyi. Tapi lain oleh pada ikat dua macam. Tetapi Rasulullah tidak. Beliau orang yang berjalan sesuai dengan perintahnya Allah. Beliau berjalan sesuai dengan arahannya Allah. Sehingga Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk menyuruh di mana unta itu berdiri ataupun berhenti, disitulah Nabi Muhammad mina. Maka diperintahkanlah, kalaulah unta, dijak unta, dijak unta, inan ke Nabi Muhammad SAW, maka Allah tadi untanya dijak. Berjalan dan ternyata unta tersebut berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah, bukan orang kaya, Bu. Bukan orang kaya, Pak. Orang yang biasa. Rumahnya yang terbuat daripada tanah, dicampur dengan jerami. Namun tempatnya satu tingkat, dua tingkat. Jadi rumah orang Arab awal petak-petak, dan sampai ini menyita jauh kota Tarim, rumah petak-petak. Lain di kota Mekah. Ini kota Mekah agak modern macam, karena mereka sudah disodorkan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin rumahnya bertingkat-tingkat, bergudung-gudung. Tapi kami di kota Tarim, kalau kita ingin melihat rumah-rumah yang sama lagi di zaman Rasulullah, nyana di kota Tarim Hadramaut Yaman. Yang rumah dalam keadaan petak, ada yuk, dalam petak, put kali put, nayang 5 kali put, 2 tingkat. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, tinggallah engkau di atas. Maka tinggal di atas, karena supaya Abu Ayyub merasa sopan dan merasa beradab dengan Nabi Muhammad, supaya Abu Ayyubnya sampai kayaknya di atas Nabi Muhammad Ayyub. Namun Rasulullah SAW lagi-lagi mengatakan, wahai Abu Ayyub, sudah, engkau tinggal saja di atas, biar saya di bawah, supaya saya bisa bertemu dengan orang-orang yang ingin menemuiku, kata Nabi Muhammad. Jadi lebih mudah untuk bertemu dengan jame-jame yang mungkin untuk mengunjungi Rasulullah. Jadi iklan daripada rumah. Rasulullah ingin tinggal di bawah, Abu Ayyub tinggal di atas. Apa yang terjadi? Ya, karena ini perintah Rasulullah, ini arahan daripada Nabi Muhammad, akhirnya Abu Ayyub dengan keluarganya naik ke atas, tinggal di atas. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub? Karena beliau merasa bahwasanya Rasulullah di bawah, ana mungkin yang menyelam di atas. Sungguh ana beradab, kaki dan mungkin akan berhadapan dengan kepalanya Rasulullah SAW. Maka Abu Ayyub Al-Ansari
Dia pegah bak keluarga, tinggallah di samping-samping di atas. Tinggal ya tu tapi di samping. Di pojokan ke. Oh mata gejak menanti. Di setiap pojokan-pojokan. Nempel bak dinding. Sehingga beliau ketika memberikan makan, ketika memasak makanan, disodorkan terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad. Gejuk oleh kepada Nabi Muhammad. Oleh kepada Nabi Muhammad, baru dirasakan ataupun sisa daripada Rasulullah makan, baru beliau makan. Namun ada yang menarik hadirin. Satu kali Abu Ayyub mensodorkan makanan, dipeduk makanan, di akhir makanannya na bawang. Dipeduk bawang, sehingga Rasulullah SAW ketika disodorkan makanan tersebut, maka oleh Rasulullah SAW tidak memakan sedikit pun. Akhirnya Abu Ayyub ketika mengambil makanan tersebut dalam keadaan masih utuh, mentang lagi set. Akhirnya gecok oleh Abu Ayyub dalam keadaan bingung beliau yang sangat luar biasa. Sampai-sampai beliau nyebutkan yang terjadi, merasa gelisah. Akhirnya beliau nggak sanggup untuk menahan kegelisahan tersebut. Ditanyanglah bak Nabi Muhammad. Ditanyang bak Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak makan? Apa yang salah dengan makanan ini? Nyonya drone makan, mungkin kamu pihan sanggup untuk makan ya Rasulullah. Maka dijawab Nabi Muhammad, wahai Abu Ayyub, ketahuilah, mulutku selalu berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidak pantas mulutnya merasa bau gara-gara makan bawang, akhirnya bau untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hana pantas. Maka Allah dengar oleh Abu Ayyub tentang hal lagian, maka sungguh mengatakan oleh Abu Ayyub, nya mulai saatnya pun lun hana lempah juhli daripada bawang. Ya Allah, begitulah cintanya para sahabat hadirin. Begitulah cintanya Abu Ayyub kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bunuh menekan yang di atas pojok-pojok, nempel bak dinding berjalan karena takut tidak beradab dengan Nabi Muhammad. Namun ketika beliau melihat makanan yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad, beliau juga dalam keadaan tidak suka. Ini katanya mana lagi yang ni? Mungkin yang katanya tingkat ngelakon macam ka berbeda macam Allah ronunya nyo macam ka hanagalaan. Hewan masalah tengah ni. Nyan mungkin diri kita nyo ataupun sesuatu makanan apalagi yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keadaan cintanya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai-sampai dalam satu peperangan hadirin, peperangan Khandaq. Tahu peperangan Khandaq? Peperangan Khandaq itu peperangan yang digali parit. Karena jumlah pasukan orang muslimin lebih kecil daripada pasukan orang kafir. Akhirnya Rasulullah yang mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa, beliau mengajak para sahabatnya, wahai para sahabat, ayo kita gali lubang. Bukan gali lubang untuk lubang, tapi gali lubang untuk mencegah orang kafir tidak bisa menyerang. Jadi gema akal Rasulullah SAW untuk gali lubang. Kan udah bego gali lubang, tapi dengan cangkul, dengan atapok pete, hari demi hari melakukan hal demikian rupa, sehingga sebagian para sahabat merasakan kelaparan, habis makanan. Ada sebagian mereka yang jatuh, sampai-sampai mereka meminta izin kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, izinkan saya sejenak untuk pulang, untuk mencari makan, untuk saya makan terlebih dahulu. Maka diizinkan oleh Nabi Muhammad karena keadaannya memang demikian. Akhirnya ketika para sahabat yang lain seantaranya pulang, ada sebahagian yang masih menemani Nabi Muhammad SAW, mantan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah pun sendiri yang melakukan hal demikian, gegali sendiri Rasulullah. Gak angkat cangkul, lupok batai-batai yang bak paritnya untuk gegali lubang supaya orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menyerang terhadap kaum muslimin. Namun
Di saat itu Rasulullah SAW ketika mengangkat cangkul, datang Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu melihat keadaan Rasulullah yang begitu luar biasa, memperlihatkan tentang bagaimana seseorang di dalam melakukan segala sesuatu itu menjadi contoh. Kan you mentang, kan you si fulan, kemudian doa apa buat. Tetapi Rasulullah mencontohkan ini, ya, geyu dan gebubut dari Rasulullah SAW. Kala Sayyidina Jabir, bahwa tega angkat cangkul terlihat ada sedikit tali, ya, natalo yang diikat dengan batai di bawah lambung Rasulullah SAW. Yang pada waktu itu hadirin, dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad SAW tidak makan selama 3 hari 3 malam. Hanya kepada makanan, melainkan cuma tok dengan iya. Maka para sahabat yang menggunakan rebah, nah yang hampir jatuh pingsan, hanya kepada makanan mungkin antara 1 hari 2 hari. Tetapi Nabi Muhammad SAW beliau tidak makan selama 3 hari 3 malam. Sehingga beliau diikat perut beliau, dan yang memang sering dilakukan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad sering merasakan kelaparan sehingga beliau mengikat perut di bawah lambungnya beliau, menahan daripada lapar. Maka Sayyidina Jabir tidak tega melihat keadaan Nabi Muhammad, hanya tega kalau Rasulullah. Gak ajaklah oleh Sayyidina Jabir, wahai Jabir, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, mari sejenak engkau makan di rumah saya. Wahai Rasulullah, ini piyong siat, mungkin nama makanan di rumah ulun dia tak baju. Sehingga Rasulullah yang tidak memikirkan tentang keadaan dirinya sendiri, maka gak ajak sahabat-sahabat yang lain. Ini orang membuktikan Rasulullah bagaimana kesetiaan dalam persahabatan. Hanya kebekir kedua ke, padahal kedua ke dalam keadaan dek cik. Namun Rasulullah SAW gak ajaklah sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Jabir ketika melihat keadaan Rasulullah mengajak sahabat-sahabat yang lain, luka bingung beliau. Karena Sayyidina Jabir kan orang kaya haji. Sayyidina Jabir orang yang mungkin dalam keadaan sedikit mempunyai harta. Namun karena ini ajakan Rasulullah, ya khair, silahkan. Rok baru Sayyidina Jabir, maka dalam riwayat disebutkan bahwasanya para sahabat duduk melepaskan daripada kelelahannya. Namun Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semua, beliau bergegas menanyakan kepada Sayyidina Jabir, wahai Jabir, di mana tepung? Di mana tepung dan alat-alat lain untuk dibuat makanan? Maka gecoklah Sayyidina Jabir daripada tepung dan sedikit daripada daging. Gejok Rasulullah, gecok Rasulullah, dipegatlah daripada roti menjaro Nabi Muhammad SAW. Ketika dia pegat gekeun bahasa Jabir, wahai Jabir, bagikan kepada sahabat-sahabatmu. Jok ke sahabat-sahabat lo. Maka diintak oleh Sayyidina Jabir, dibagi. Baca-baca siapa? Rasulullah di belakang melihat keadaan demikian. Sayyidina Jabir kebalik, dia tanya oleh Rasulullah, wahai Jabir, pekehkah rata madum tak bagi? Sudah ya Rasulullah. Kah wahai Nabi Muhammad. Namun bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Engkau belum makan ya Rasulullah. Drone hanalam ni cicipi bacupi wahai Rasulullah. Bagaimana dengan keadaanmu? Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya, wahai Jabir, saya sudah kenyang ketika melihat sahabat-sahabatmu dalam keadaan kenyang. Ya Allah, bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan bahkan cinta ini bukan sekedar para sahabat, juga kepada kita semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pantaslah untuk diri kita mencintai Nabi Muhammad, karena perjuangannya Nabi Muhammad sangatlah besar. Pantaslah untuk diri kita mencintai Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad terlebih dahulu mencintai diri kita. Nabi Muhammad terlebih dahulu memikirkan tentang keadaan kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW
Dalam satu ayat yang lain disebutkan bahwasanya beliau pada suatu hari dalam keadaan menangis, hadirin. Dalam keadaan menangis, gundah gelisah. Beliau menangis sehingga ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai Nabi Muhammad?" Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, "Lun rindu kepada saudara-saudara lun, wahai sahabat-sahabat." Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Bukankah kami ini adalah saudaramu wahai Rasulullah?" Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, "La anta ashabi." Kan katanya sahabat lo. Namun siapa yang engkau maksud saudaramu wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad bahwasanya saudaraku ya mereka kaumun ya'tu min ba'di, mereka yang datang setelahku nanti. Mereka beriman kepadaku namun mereka tidak pernah melihatku. Mereka yakin kepada diriku, mengikuti apa yang aku suruh, namun mereka tidak pernah berjumpa dan melihat, menatap wajahku, kata Rasulullah. Yaitu kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dirindukan 1446 Hijriah tahun yang lalu. Rasulullah telah merindukan kita. Lalu bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan kita hadirin? Keadaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena modal kita di akhir zaman semacam ini mungkin kita andalkan dengan ibadah-ibadah sang lukira sang hansi. Betul? Yang hadir ini tahajud pada rakaat malam. Duha pada rakaat. Oh wate positif. Jangan kedua minta rakaat ya. Mutika rakaat sang anak. Beginilah keadaan umat yang kita rasakan, kelemahan daripada keimanan. Namun Rasulullah SAW memberikan resep. Ada kabar gembira yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yang ditanya oleh Sayyidina Anas. Ya Allah, ini kabar gembira sudah ada di zaman Rasulullah. Untuk kita dengar dan kita praktek, kita hantai ibadah lagi para sahabat, kita hantai ibadah lagi para aulianya Allah. Sayyidina Anas mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ada satu kaum ya Rasulullah, ada satu kaum," kata Sayyidina Anas, "Ya Rasulullah, ada satu kaum yang mereka mencintai kaum tersebut. Yuhibbul qaum wa lam yalhaq minhum." Ya Rasulullah, ada satu kaum yang mereka itu cinta kepada mereka kaum yang lain, yaitu cinta kepada orang soleh, namun mereka nggak sama seperti mereka. Hana sama ibadah, hana sama, ya, ataupun ya, kebaikan-kebaikan yang lain pun hana sama. Bagaimana keadaan mereka ya Rasulullah? Kiban keadaannya? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang bersama dengan orang yang ia cintai. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik ketika mendengar ucapan Rasulullah SAW sedemikian rupa, beliau merasa senang. Ini Sayyidina Anas. Siapa Sayyidina Anas? Orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang begitu patuh dengan Nabi Muhammad. Siblohtun berkhidmah kepada Rasulullah. Namun beliau mengatakan ketika mendengar Rasulullah mengatakan almar'u ma'an ahab, seseorang bersama dengan orang yang ia cintai, maka beliau gembira, beliau senang, merasa beliau ini bukan orang yang banyak ibadah. Hanya ketanya hadirin, ibadah kurang, kebaikan kurang. Ketika kita dengar hadisnya terkadang, alah dia sama tak, yang kagura ada, ya, nagura amin, nagura apa? Nah senang kita dengar hadisnya. Man modal cinta ni kiban. Apa ke dengan mulut? Apa ke dengan perkataan saja?
Lah, kan. Tapi bukti cinta adalah mengikuti apa yang seseorang yang dia cinta. Lagi ada pegang no. Badlun nufusi ma'an nafaisiha. Lagi jawab oleh Habib Umar. Orang yang betul-betul cinta, orang yang rela mengorbankan jiwa dan raganya. Nya tersukses antara lagi nyonya. Nah, katanya roh bacut. Walaupun sedikit, mungkin sabah aqua, mungkin hana mampu dia le. Naruh katanya. Oh, hana pe kami belum tuan untuk sumbang untuk bikin acara lagi yo. Tapi lu ada tenaga. Sehingga lu sumbangkan tenaga. Lu sumbangkan tenaga lu untuk pasang tenda. Lu sumbangkan tenaga lu untuk mungkin bantu-bantu pilih bro ataupun setelah acara hal-hal yang lain. Bagaimana bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, maka begitulah keadaan perilakunya kita mengikuti dengan orang yang kita cintai. Maka dalam hadis yang lain disebutkan lagi, ada salah satu orang Badui yang beliau tidak selalu bersama Rasulullah. Yang orang Baduinya tinggal di atas gunung. Tiga getren untuk geduk kajian Nabi Muhammad SAW. Tiga getren untuk orang Jumaat. Karena orang Baduinya memang orang di atas gunung yang tak kenyu hana ikut keadaan orang biasa yang lain. Tetapi mereka sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, maka orang Badui ini dari belakang mengangkat tangan, ya Rasulullah, mata sa'a ya Rasulullah. Namun Rasulullah ketika berkhutbah pada waktu itu, tengah khutbah, maka beliau hendak jauh. Maka beliau melanjutkan khutbahnya. Setelah khutbah ditanya oleh Rasulullah, "Mani sa'il?" Mana tadi orang yang bertanya? Mana orang yang bertanya kapan hari kiamat? Maka dia jawab, "Lun ya Rasulullah." Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai fulan, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa yang engkau persiapkan? Berapa banyak amalmu sehingga engkau beraninya bertanya tentang hari kiamat itu kapan?" Maka dijawab oleh orang Badui, "Ya Rasulullah, saya tidak punya banyak amal ya Rasulullah. Ibadah saya kurang. Ibadah saya sedikit. Amal kebaikan pun sedikit ya Rasulullah. Namun ketahuilah ya Nabi Muhammad, saya mencintai Allah dan mencintaimu wahai Rasulullah." Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Allah tadi dengannya perkataan Rasulullah SAW. Kan orang Baduinya yang dengar, tapi sahabat-sahabat yang lain pun dengar apa yang diucapkan daripada mulutnya Rasulullah SAW. Maka seluruh sahabat gembira dengan ucapan yang diutarakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Namun ketahuilah, cinta ini sebagaimana yang kita katakan tadi, cintanya bukan dari mulut. Al-Imam Ghazali telah menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya cinta itu harus bisa dibuktikan apabila dia itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia senang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dia senang dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia senang dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hendak bertanya-tanya lagi. Nyopakan lagi pakal mudi. Hanali. Dia rela, ridha. Dia tunduk untuk mengikuti dengan apa yang telah diperintahkan ataupun cinta yang telah ditautkan. Dia selalu taat dan mengikuti dengan seseorang yang dia cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat telah membuktikan cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Sahabat orang yang kalah langsung wajah Nabi Muhammad, orang yang ikut berperang dengan Nabi Muhammad.
orang yang selalu berada dalam majlis Nabi Muhammad, tetapi mereka begitu besar kecintaan kepada Nabi Muhammad sampai-sampai mereka takut kalau di dunia mereka berkumpul dengan Nabi Muhammad, kelak di yaumil akhirah Allah pisahkan mereka dengan Rasulullah. Mereka merasa gelisah, merasa gundah, merasa takut. Ya Allah, bagaimana keadaan kita hadirin? Gimana keadaan kita saatnya? Pekenal mati kita yang merasa bahwasanya pekelam singgah di yaumil akhirah bersama Rasulullah. Pekenal merasa dalam jiwa yang paling dalam katanya, ya Allah, pekelam nanti di yaumil akhirah akan terpisah dengan Rasulullah. Atau biasa-biasa mentang hadirin, hanya menimbulkan sedikit pun kegelisahan dan kegundahan. Sampai-sampai mereka para sahabat mengatakan, wallahi, demi Allah, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kami di dalam surganya namun tidak bersama dengan Nabi Muhammad, lebih baik kami tidak berada dalam surga tersebut. Ya Allah, ya Rahman. Maka pelajaran yang harus kita simpulkan di setiap maulid, yang maulid tak berlalu. Katanya di Aceh buka maulid sampai 11 bulan, betul? Katanya di Aceh buka maulid bahkan lebih daripadanya. Di kampung-kampung Bandung, pesapat peng, pesapat tenaga untuk melaksanakan maulid. Ternyata yang sangat sedih. Maka jilun tuan terkadang merasa malu. Nah, orang yang diundang terkadang kan menceritakan tentang Nabi Muhammad, hanya menceritakan tentang Rasulullah, tapi gaduh gebugat lucu. Nah, bahan lagi ni. Nah, lagi bahan apa? Le, kan nama dah. Di atas panggung yang seharusnya di acara maulid menceritakan tentang sosok Rasulullah, namun maaf dah begah. Kadang-kadang pendakwah gepegak-pegak droga lagi urinang. Nah, pahana yang sebenarnya dilun bak majlis-majlis sampai disampaikan. Cuma bak dakwah karena ulun tuan merasa malu terkadang, dan memang keterbatasan daripada gerakan harus memimpin pondok pesantren dayah anak-anak santri walaupun di Ropi. Tapi yang amanah daripada orang syik sehingga tuan terbatas untuk melangkah. Terkadang merasa kesal. Sampai-sampai orang sampaikan menyena orang lagi nyan baik ini ikuti. Yang salah sabar fitnah bagi kita nyaw. Hadir di maulid, lihwa maulid kan bertambah cinta kepada Nabi Muhammad. Pulang daripada maulid malah jauh dengan Rasulullah, tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Bagaimana cara berkehidupan Nabi Muhammad, bagaimana kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya, hanya gitu. Yang gitu pegang kali dengan ceramah, pegang dengan ceramah buno, nakuis lah, pekuis. Ilagian ke keadaan, sehingga orang yang ceramah lagi yang keadaan, orang yang nonton lagi yang keadaan. Akhirnya lama kelamaan umat Nabi Muhammad dalam keadaan hancur. Umat Nabi Muhammad dalam keadaan jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min. Maka kesempatan yang sangat luar biasa. Ini di akhir daripada tahun 2024. Yang mungkin sebentar lagi 2 hari lagi kita akan memasuki tahun 2025. Yang sebentar lagi kita pun akan masuk di bulan Rajab. Yang dimana para ulama ketika masuk bulan Rajab mereka mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bulan setelah bulan suci Ramadan mereka telah mempersiapkan diri. Menjadi kota Tarim, Pak, Ibu, di kota Tarim, nyan urangnya menyebut bulan Rajab, bulan Syaban, nyan urangnya kagum kerja dengan sangat sungguh-sungguh. Ketika masuk bulan Ramadan, mereka berhenti, fokus kepada ibadah. Nyan menyangkutnya kan, makin Ramadan makin dekat. Untuk pada kanan orang ya, yang punya anak ada kerja bulan puasa, yang sungguh orang raya anak gue baju, anak ngambil apa aja, anak ngambil silau, nyalangnya. Tapi mereka orang-orang yang telah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orangnya yang kata dengan Rasulullah cinta kepada Nabi Muhammad, mereka senantiasa
ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah mereka ikutin. Sehingga ya bukan berarti ente hanjur berdagang di bulan puasa, masalah ente. Tetap berdagang, ya. Tetapi nak batasan, sampai waktu terawih, saya ikut takbir, saya ya. Ajak orang untuk blow tanya. Baik, jangan sampai segitu rupa. Tetapi kita persiapkan diri kita untuk menghadapi daripada bulan suci Ramadan dari semenjak ini. Ini akan berlalu mungkin 2020. Ini akan berlalu mungkin